Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 30 Saya juga menemui dokter. Di kota Guangling, Huang Ganjun adalah tokoh nakal terkemuka. Dia memiliki temperamen yang kejam, sombong dan mendominasi, dan telah melakukan banyak hal buruk di bawah tangannya. Jika pemuda jahat seperti itu datang berkunjung, pastilah penguasa neraka yang datang berkunjung. Wu Yong sangat marah sebelumnya, tetapi sekarang tubuhnya kaku, wajahnya tidak yakin, kakinya seperti timah, dan dia tidak berani pergi lagi. Huang Ganjun tersenyum santai dan berkata, jika kamu berpikir jernih, diam saja dan dengarkan kakak Su. Jika tidak, aku tidak keberatan mengirim seseorang ke rumahmu untuk menyambut kerabatmu. Mata Wu Yong membelalak, dan dia segera terkulai, layu sepenuhnya, dan kembali ke posisi semula dengan sedih. Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Dia tidak bisa berbicara dengan sopan. Dia harus dihukum oleh penjahat itu sebelum dia menundukkan kepalanya. Tenang. Sui melirik Huang Ganjun. Huang Ganjun dengan cepat mengangguk sambil tersenyum menyanjung, saudara Su memberimu pelajaran. Ketika orang Parubaya Kurus dan yang lainnya melihat pemandangan ini, hati mereka terasa dingin. Setelah mereka mengetahui bahwa Sui akan mengambil alih pusat medis Xinghuang, mereka telah memutuskan untuk menggunakan berbagai cara untuk mengusir Sui. Tidak ada seorang pun yang mau melayani menantu yang tidak berarti. Tapi dia tidak pernah menyangka Sui akan ditemani oleh anjing ganas yang terkenal kejam. Mereka berani menyinggung Sui, tapi bagaimana mereka berani menyinggung putra kepala keluarga Huang? Saat ini, Huang Ganjun baru saja menghajar mereka semua, dan keluarga Wen mungkin tidak bisa membantu banyak. Paman, kami pasti tidak ingin melawanmu, yakinlah. Pria Parubaya Kurus itu menarik napas dalam-dalam, menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, dan sikapnya menjadi sangat tenang. Kamu salah paham, aku tidak perlu menahan kalian semua. Sui menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, mulai sekarang, selama akta penjualan diri kepada keluarga Wen Changqing ditandatangani, mereka semua boleh pergi. Sebelum datang, ketika dia memasuki pusat medis Xinghuang, dia tahu bahwa tempat ini selalu dikendalikan oleh kekuatan garis keturunan Wen Changqing. Sekarang, karena tempat ini sudah menjadi wilayah Sui miliknya, tentu saja dia harus membersihkannya terlebih dahulu agar tidak menyembunyikan paku di sekitarnya, yang akan menimbulkan masalah di masa depan. Apa? Ekspresi beberapa orang tiba-tiba berubah. Pria Parubaya Kurus itu tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuk, Paman, apakah ada yang salah dengan ini? Lagi pula, bahkan jika Anda menjual diri Anda kepada majikan kedua dari keluarga Wen, Anda tetaplah anggota keluarga Wen. Bukankah membuat orang merasa ngeri melakukan ini? Sui duduk dengan tenang. Di sana, tidak ada lagi pembicaraan. Huang Ganjun tiba. Tiba menyadari bahwa inilah gilirannya untuk melangkah maju. Dia terbatuk-batuk, menatap ke arah semua orang, dan berkata, semuanya, sebaiknya kamu tidak mempersulitku, saudara Su. Penuh ancaman. Tak lama kemudian beberapa orang pergi, ada yang frustrasi, ada yang marah, ada yang kesal. Tapi ketika mereka pergi, tidak ada satupun dari mereka yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Lagi pula, jika Huang Qianjun tersinggung, apa yang akan dia lakukan jika dia pergi ke rumahnya sebagai tamu? Pada akhirnya, hanya tersisa 7 orang lanjut usia di pusat medis Xinghuang. Nama pria Parubaya Kurus itu adalah Hukuan, manajer pusat medis Xinghuang, dan dia belum menandatangani kontrak penjualan dengan keluarga Wen. Namun, meskipun dia tidak pergi, dia jelas memiliki dendam terhadap Sui, dan wajahnya tetap muram, yang sangat jelek. Kecuali Hukuan, semua orang adalah apoteker atau pelayan. Di mana Dr. Wu? Sui tiba-tiba bertanya. Dia ingat di masa lalu, ada seorang dokter tua bernama Wu Guangbin yang berada di pusat medis Xinghuang. Dia adalah seorang dokter terkenal yang dipercaya oleh orang-orang di kota dan cukup terkenal di kota Guangling. Hukuan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Wu masuk angin dan kedinginan tadi malam. Dia sakit dan sedang dalam masa pemulihan di rumah. Setelah jeda, dia melanjutkan, adapun 2 dokter lainnya di klinik medis, satu kembali ke kampung halamannya mengunjungi kerabat kemarin, dan yang lainnya pergi mengunjungi teman-teman di kota Loyun di seberang sungai Dacang sekarang tidak ada di rumah sakit. Huang Ganjun tidak bisa menahan cibiran, total ada 3 dokter, dan mereka semuanya absen karena urusan masing-masing. Bukankah ini suatu kebetulan? Hukuan sepertinya tidak ada hubungannya denganku. Dengan raut wajahnya, dia berkata, aku tidak tahu tentang ini, tapi tidak masalah apa, tanpa dokter yang bertugas, pusat medis Xinghuang kita mungkin harus menutup pintunya hari ini. Sui tiba-tiba berbicara, terus buka pintunya, kita bisa menerima teleponnya sekarang. Rawat pasiennya. Yang lainnya tercengang. Sui mengetuk meja dan berkata dengan tenang, ini hanya tentang mengobati penyakit orang biasa.
Saya juga bisa melakukannya. Salah satu anak laki-laki tidak bisa menahan tawa. Yang lain juga terlihat aneh, dan mereka jelas menganggap kata-kata Sui sebagai lelucon. Wajah Huang Qianjun menjadi gelap dan dia berteriak, "Mengapa kamu tertawa? Pergi dan panggil pasien yang mengantri di luar. Kalau begitu kami benar-benar ingin melihat keterampilan medis paman saya." Hukuan memandang dengan dingin dan memerintahkan dua pemuda pergi keluar aula utama untuk menjemput pasien. Segera, seorang wanita tua berambut abu-abu masuk. Dia melihat sekeliling, di mana Tuan Wu Guangbin, Tuan Wu. Dia tidak ada di sini, saya bisa menemui dokter untuk Anda. Sui berkata dengan santai di belakang meja kasir. Namun wanita tua itu hanya menatapnya sekilas, menggelengkan kepalanya, berbalik dan pergi. Ketika Hukuan dan yang lainnya melihat ini, ekspresi mereka menjadi lebih aneh, dan mereka berencana untuk menonton kesenangan itu. Sui Hun tidak peduli dan berkata, yang berikutnya. Seorang pria kekar setinggi menara besi masuk. Ketika dia mengetahui bahwa Dr. Wu Guangbin tidak ada di sana, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya karena kecewa dan mengutuk, "Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Kamu membuang-buang waktuku." Berbalik dan pergi. "Paman, lihat." Hukuan menahan senyumnya dan berbicara. Menurutnya, jika ini terus berlanjut, itu pasti akan menjadi situasi yang memalukan. Yang berikutnya. Kata Sui dengan tenang, ekspresinya tidak pernah berubah sama sekali. "Saudara Su, saya akan menelepon seseorang." Huang Ganjun sangat berbakat dalam doglek. Melihat situasi ini, dia berbalik dan bergegas keluar dari pusat medis Xinghuang. "Namun, saya melihat jumlah orang yang mengantri untuk menemui dokter berkurang setengahnya dibandingkan sebelumnya. Ayo cepat pergi, dokter. Wu tidak ada di sini." Klinik medis Xinghuang tidak tahu apa yang dipikirkannya. Tetapi sebenarnya membiarkan menantu keluarga Wen duduk untuk berkonsultasi. Gila. Titik. Kerumunan sedang berbicara, dan orang-orang pergi satu demi satu. Ini tidak mungkin. Pada hari pertama saudara Su menjabat sebagai pejabat baru, bagaimana dia bisa duduk di bangku cadangan? Jika demikian, bukankah saya, sebagai bawahan, terlihat terlalu tidak kompeten? Menunjukkan ekspresi kejam dan berjalan menuruni tangga batu di pintu, mengamati orang-orang itu. Para pasien yang belum pergi berkata dengan dingin. "Kalian semua, harap mengantri untuk saya. Jika ada yang berani pergi tanpa izin, jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Pasien-pasien itu hampir semuanya adalah orang biasa, dan mereka langsung ditakuti oleh Huang Qianjun, seorang pesolek. Tidak ada yang berani bergerak. "Baiklah, pergilah ke dokter." Huang Ganjun menunjuk ke seorang lelaki tua dengan wajah pucat dan otot kurus. "Aku." Orang tua itu sedikit panik dan mengeluh dalam hatinya. "Orang tua, jika kamu bisa dirawat oleh saudaraku Su, kamu telah menemui hal yang hebat dengan asap yang mengepul dari kuburan leluhurmu. Kamu tahu apa yang baik dan apa yang buruk," kata Huang Ganjun sengit. Orang tua itu masuk ke pusat medis Xinghuang dengan perasaan sedih dan putus asa. Hukuan dan yang lainnya telah melihat pemandangan ini di mata mereka, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala secara diam-diam. Orang ini hanya membuat masalah tanpa alasan. Bagaimana bisa ada alasan untuk memaksa orang menemui dokter? Sesampainya di rumah sakit, lelaki tua itu berkata sambil meringis, "Dokter Su, saya baik-baik saja di mana-mana. Saya tidak perlu ke dokter sama sekali. Menurut Anda, bisakah Anda mengizinkan saya pergi dulu?" "Su." Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu sakit." "Aku tidak sakit." Lelaki tua itu membantah dengan leher terangkat. "Tidak, kamu sakit." "Aku benar-benar tidak sakit." Hukuan dan yang lainnya hampir tertawa. Betapa konyolnya adegan ini. Sui berdiri, mendatangi lelaki tua itu, dan berkata, "Akhir-akhir ini kamu semakin sering batuk-batuk di malam hari, kamu merasa lelah dan mengantuk, dan kamu sering merasa tidak suka kedinginan dan sakit parah, bukan?" "Kamu tahu." Orang tua itu tertegun dan tidak peduli. Hukuan dan yang lainnya juga memandang Sui, sedikit terkejut. Diagnosis dan pengobatan pasien tidak lain hanyalah melihat, mencium, bertanya, dan mengobati. Namun bahkan dokter terkenal seperti Wu Guangbin, yang telah mendalami ilmu kedokteran sepanjang hidupnya, harus menanyakan dan merasakan denyut nadinya untuk memahami kondisi penyakitnya. Tapi sekarang, Sui tidak melakukan apa-apa, tapi sepertinya dia tiba-tiba mengetahui penyakit lelaki tua itu. "Anda mengalami masalah paru-paru, ditambah dengan usia tua dan kelemahan, yang menimbulkan gejala seperti itu," kata Sui dengan santai. Baginya yang memiliki ingatan akan kehidupan masa lalunya, ia hanya memperlakukan orang biasa, tidak terlalu sederhana. Orang tua itu tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan Su, bagaimana saya harus menyembuhkan penyakit saya?"
Ada sedikit harapan dalam ekspresinya. Setelah Sui kembali ke mejanya, dia mengambil pena dan kertas, menulis resep, dan menyerahkannya kepada seorang anak laki-laki di sebelahnya. Ambilkan obatnya. Anak laki-laki itu mengambil resepnya, tetapi dengan ragu-ragu. Bawakan padaku dan lihatlah. Hukuan melangkah maju, melihatnya sebentar, dan mau tidak mau terdiam, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Meskipun dia bukan seorang dokter, dia telah bekerja di pusat medis Xinghuang selama bertahun-tahun, dan dia dapat melihat sekilas bahwa resep ini sama seperti yang diresepkan oleh seorang dokter terkenal yang telah berpraktik sebagai dokter selama bertahun-tahun, dan baik-baik saja. Berpengalaman dalam prinsip raja, menteri dan asisten. Pergi dan ambilkan obat untuk orang tua ini. Setelah beberapa saat, Hukuan menyerahkan resep tersebut kepada anak laki-laki itu, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Paman, saya meremehkan kemampuan Anda sebelumnya, tetapi saya berharap untuk menebus dosa saya." Lainnya semua orang kaget saat melihat ini. Sebagai seorang manajer, Hukuan memiliki status yang sangat tinggi, nomor 2 setelah penjaga toko. Tapi sekarang, dia sepertinya yakin dengan resep biasa Sui. Sui berkata dengan tenang, "Itu hanya resep, tidak dihitung." Berikutnya, Huang Qianjun, yang berdiri di depan pintu, segera bertindak, "Baiklah, cepat masuk." Adalah seorang pria dengan wajah pucat. Sui hanya melihatnya sekilas, lalu mengeluarkan jarum perak dari dokumen itu, dan sebelum pria itu sempat bereaksi, dia memasukkannya ke titik akupuntur berbeda di lengannya. Dalam sekejap, rasa sakit di alis pria itu menghilang dan digantikan oleh ekspresi terkejut, dan dia berkata, "Tidak sakit lagi. Saya sudah mencoba lebih dari 10 klinik medis di kota tetapi tidak berhasil. Saya tidak pernah menyangka Pak Su hanya mendapat beberapa suntikan. Saya baik-baik saja." Hukuan dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak, alis mereka penuh dengan keterkejutan, dan mata mereka saat melihat Sui berubah. "Akupuntur menyembuhkan luka. Saya tidak menyangka paman saya, yang berada dalam posisi buruk, benar-benar memiliki keterampilan ini. Akupuntur mengobati gejalanya tetapi bukan akar masalahnya. Pergi saja dan minum obat lagi." Sui menulis resep lain dan menyerahkannya. Kali ini anak laki-laki itu terlihat sangat lincah dan segera pergi mengambil obatnya. Yang berikutnya. Yang berikutnya. Yang berikutnya. Titik. Selanjutnya, itu menjadi penampilan Sui sepenuhnya. Setiap kali pasien datang, penyebab dan gejala penyakitnya terungkap tanpa konsultasi apapun. Lalu meresepkan obat, mengumpulkan uang. Dari awal hingga akhir, Sui terlihat datar, seperti boneka medis tanpa emosi. Hukuan dan orang lain di pusat medis Xinghuang tercengang. Setelah hidup bertahun-tahun, ini pertama kalinya mereka melihat dokter diperlakukan seperti ini. Hal ini juga menimbulkan sensasi luar biasa di luar pusat medis Xinghuang. Saat para pasien berangkat untuk diagnosis dan perawatan satu persatu, berita itu menyebar. Akibatnya, Huang Qianjun tidak perlu lagi mengancamnya. Mereka yang menunggu untuk menemui dokter semuanya berkerumun di sana, berlomba-lomba untuk membiarkan Sui memeriksanya dokter. Adegan yang hidup dan hidup membuat Huang Qianjun terkesiap karena terkejut. "Seperti yang diharapkan dariku, saudara Su, dia sangat keras dalam mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa."